Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Isti Nur Badriyah dengan NIM 2307016 dari program studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas, kelas 3A. Judul proyek saya adalah Sistem Prediksi Tingkat Literasi Masyarakat di Provinsi Jawa Barat menggunakan algoritma Random Forest. Proyek ini masuk ke dalam pilar Smart City, yaitu Smart Governance. Karena sistem ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam membuat keputusan kebijakan literasi yang lebih tepat sasaran berbasis data. Dataset yang saya gunakan adalah data literasi masyarakat 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun 2010 hingga 2025. Saya mengambil data dari Open Data Provinsi Jawa Barat, berikut linknya. Dataset tersimpan dalam format CSV dan memiliki 432 baris data dengan 27 wilayah dikali 16 tahun, 11 kolom terdiri dari 2 identifier, 7 fitur pilar literasi, dan 2 kolom target. Lalu, kualitas data bersih, 0 missing value dan 0 duplikasi. Target variabel ada 2. Yang pertama, IPLM atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat untuk tugas regresi. Yang kedua, kategori literasi seperti rendah, sedang, dan tinggi untuk tugas klasifikasi. Berikut kolom dan keterangan dari dataset yang telah saya gunakan. Kolom tahun dengan keterangan tahun pengambilan data, kabupaten underscore kota dengan keterangan nama wilayah 27 kota atau kabupaten, baca underscore tulis dengan keterangan skor literasi baca tulis, numerasi dengan keterangan skor literasi numerasi, sains dengan keterangan skor literasi sains, finansial dengan keterangan skor literasi finansial, budaya underscore kewargaan dengan keterangan skor literasi budaya dan kewargaan, media underscore informasi dengan keterangan skor literasi media informasi, literasi underscore e-gov dengan keterangan skor literasi e-government, IPLM dengan keterangan target regresi atau nilai indeks, kategori underscore literasi dengan keterangan target klasifikasi seperti rendah, sedang, dan tinggi. Dari hasil EDA ditemukan bahwa data kategori sangat tidak seimbang, karena sedang 92,8%, tinggi 5,3%, dan rendah hanya 1,9%. Metode. Saya menggunakan jenis machine learning supervised, yaitu klasifikasi dan regresi. Berikut adalah tampilan dari algoritma yang telah saya proses dalam pengembangannya. Algoritma utama ada model regresi atau prediksi nilai IPLM dengan algoritma pembandingnya yaitu algoritma linear regression, decision tree, dan random forest dengan nilai MAE, RMSE, dan R kuadrat. Lalu ada algoritma utama yaitu model klasifikasi untuk prediksi rendah, sedang, dan tinggi. Algoritma pembandingnya algoritma logistic regression dengan asuransi 98,85%, decision tree 90 dengan asuransi 94,25%, dan random forest dengan asuransi 97,70%. Kenapa saya pilih random forest? Karena yang pertama regresi, hasil terbaik dan realistis.
Linear regression mencurigakan karena terlalu sempurna, bisa diidentifikasi overfitting. Yang kedua, klasifikasi itu akurat dan stabil di cross-validation, tidak mudah overfitting karena merupakan gabungan dari banyak decision tree, yaitu 200 pohon. Yang ketiga, mendukung class weight sama dengan balance untuk menangani data yang tidak seimbang, 92,8% data yang sedang. Proses machine learning saya terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama, pre-processing, validasi kelengkapan data, pengecekan missing value, dan duplikasi, konversi tipe numerik, lalu normalisasi fitur menggunakan standar scalar. Tahap kedua, fitur engineer, 7 fitur numerik pilar literasi ditambah 27 fitur dummy, hasil on-hot encoding wilayah, total menjadi 34 dimensi fitur. Label target klasifikasi diubah dengan label encoder. Tahap ketiga, algoritma yang digunakan, algoritma utama adalah random forest. Baik random forest regression untuk memprediksi nilai IPLM maupun random forest classifier untuk klasifikasi kategori. Algoritma pembanding yang diuji adalah linear regression, decision tree, dan logistic regression. Tahap keempat, training model. Dataset dibagi 80/20 dengan stratified split, 345 data training dan 87 data testing. Random forest menggunakan 200 decision tree dengan parameter class underscore weight sama dengan balance untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Lalu evaluasi model regression tahap kelima, evaluasi model. Regresi dievaluasi dengan MEE, RMSE, dan R kuadrat. Klasifikasi dievaluasi dengan asuransi dan cross validation 5-fold. Evaluasi. Berikut hasil evaluasi dari model. Yang pertama, model regresi random forest regressor. Metrik MAE dengan nilai 1,3 untuk interpretasi rata-rata prediksi meleset hanya kurang lebih 1,30 poin IPLM. Metrik RMSE dengan nilai 1,57 untuk interpretasi error keseluruhan sangat kecil dari skala 0 sampai 100. Metrik R kuadrat dengan nilai 0,866 untuk interpretasi model menjelaskan 86,6% variasi data IPLM. Yang kedua, model klasifikasi random forest classifier. Metrik assurance dengan nilai 97,70%, metrik CV 5-fold mean dengan nilai 93,99%, metrik CV 5-fold std-def dengan nilai kurang lebih 1,33%. Nilai CV 5-fold yang stabil yaitu 93,99%, kurang lebih 1,33%, membuktikan bahwa model tidak overfitting dan performanya sangat baik seluruh pembagian data. Lalu ketiga, fitur importance. Fitur literasi EGOV dengan importance 72,73% ini dominan untuk dipakai. Numerensi dengan importance 4,83%, finansial dengan importance 4,61%, baca underscore tulis dengan importance 4,60%, media underscore informasi dengan importance 4,20%. Analisis fitur importance menunjukkan bahwa literasi e-government atau literasi underscore e-gov adalah pilar yang paling dominan dalam menentukan nilai IPLM dengan kontribusi jauh melebihi pilar lainnya. Berikut gambar dari hasil evaluasi yang telah saya buat. Demo aplikasi. Berikut demo aplikasi dari sistem prediksi literasi. Pertama, halaman login. Untuk autentifikasi pengguna, memasukkan
username dengan nama admin, dan password literasi 2025. Lalu klik masuk ke dashboard. Kedua, halaman dashboard dari Sistem Prediksi Tingkat Literasi Masyarakat menampilkan form prediksi dengan drop-down 27 kota atau kabupaten dan 7 silinder nilai pilar literasi dari rentang 0 sampai 100 beserta tombol present cepat ada Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung, serta menampilkan visualisasi data. Yang pertama, grafik tren literasi media informasi dari tahun 2010 hingga 2025 untuk perkembangan rata-rata literasi media informasi. Yang kedua, bar chart indeks literasi per kota, rata-rata indeks literasi per kabupaten atau kota, perbandingan rata-rata IPLM 27 wilayah, garis merah sama dengan rata-rata provinsi. Yang ketiga, P-chart distribusi kategori literasi, menampilkan untuk keterangan rendah, sedang, dan tinggi. Mayoritas wilayah berada di kategori sedang. Selanjutnya kita akan uji coba dengan menginput data prediksi. Masukkan data indikator literasi untuk mendapatkan prediksi IPLM, kategori, dan rekomendasi kebijakan. Input data prediksi dapat dilakukan baik secara manual maupun otomatis. Jika manual, kita pilih kota atau kabupaten yang ingin diprediksi, lalu pilih indikator literasi dan menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Rentangnya mulai dari 0 sampai 100, lalu prediksi. Untuk visualisasi data ini berasal dari data set yang telah saya lakukan di dalam pemrograman machine learning, sehingga dapat menampilkan gambar dari datanya. Kita input dengan pilih kota atau kabupaten di Jawa Barat. Lalu kita pilih juga indikator literasinya dari rentang 0 sampai 100. Setelah sudah, bisa diprediksi sekarang. Di sini juga ada contoh cepat. Kita coba klik Kabupaten Indramayu. Prediksi sekarang. Sistem akan menampilkan hasil dari yang telah diinputkan. Di sini Kabupaten Indramayu masuk kategori sedang dengan data input untuk probabilitas kategori rendah 0%, sedang 64%, tinggi 36%. Sistem juga menampilkan rekomendasi strategis, yaitu perlu peningkatan fokus naik ke kategori tinggi, perkuat program yang berjalan dengan inovasi metode, identifikasi indikator lemah untuk penanganan spesifik, benchmarking ke kota kategori tinggi. Ketika sudah melakukan prediksi dalam sistem, klik kembali ke beranda. Lalu kita bisa log out dari sistemnya. Proyek ini berhasil membangun sistem prediksi tingkat literasi masyarakat berbasis machine learning secara end-to-end untuk mendukung smart governance Provinsi Jawa Barat. Beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, Random Forest terbukti sebagai algoritma terbaik untuk tugas ini. Regresi menghasilkan MAE sama dengan 1,30 dan R kuadrat sama dengan 0,866, sedangkan klasifikasi mencapai akurasi 97,70% dengan CV 5 volt 93,99% yang stabil. Yang kedua, literasi e-government atau literasi _e-gov adalah pilar paling kritis dengan kontribusi fitur importance sebesar 72,73%, menjadikannya prioritas utama intervensi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, implementasi dashboard Flex memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan prediksi dan rekomendasi kebijakan secara instan berbasis data, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur. Dari proyek ini, beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan. Yang pertama,
Manfaat untuk Smart City. Sistem ini membantu pemerintah daerah Jawa Barat mengidentifikasi wilayah dengan literasi terendah secara cepat dan berbasis data, sehingga alokasi program literasi menjadi lebih tepat sasaran. Ini langsung mendukung pilar Smart Governance. Yang kedua, kendala yang dihadapi. Dataset sangat imbalance, kelas rendah hanya 1,9% dari total data, sehingga model masih memiliki recall 0% untuk kelas rendah. Artinya, model kesulitan mendeteksi wilayah yang benar-benar bermasalah. Ini adalah keterbatasan utama yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, pengembangan ke depan. Menambah data untuk kelas minoritas seperti rendah, memperbarui model secara berkala dengan data terbaru, memperluas cakupan ke seluruh provinsi di Indonesia, serta mengintegrasikan API endpoint dengan sistem informasi pemerintah daerah yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.